Ya, oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Di sisi lain, Chungmyun terlihat sangat senang ketika mendengar rumor jika mungkin saja Gunung Hua memenangkan pertandingan. Semua berjalan sesuai dengan rencananya. Itulah kenapa Chungmyun sangat bersikeras untuk mendapatkan token emas. Dengan begitu, ia bisa membawa lebih banyak murid dan jika memenangkan banyak pertarungan, maka semua mata akan tersorot kepada Gunung Hua. Dengan ini pula Chungmyun yakin telah memukul 9 sekte besar. Kesenangan Chungmyun belum berakhir. Senyumnya menjadi lebih lebar saat Wei Lisan berteriak, "Chungmyun, uangmu!" Ya, pada pertarungan sebelumnya Jogul menang dan dengan itu Chungmyun mendapatkan kembali 1 karung uang. Dan momentum tersebut terus saja berulang. Chungmyun selalu memasang taruhan dan berakhir dengan kemenangan. Pertarungan selanjutnya yaitu antara Jin Gumryong melawan King Cheng. Chungmyun bertaruh 10.000 dan ia menang. Selanjutnya, Chungmyun memasang 10.000 untuk Namgong Dui dan Chungmyun kembali menang. Lalu 50.000 untuk Yeonjung, 50.000 untuk Yuwis, 30.000 untuk Baekgong. Kemenangan Chungmyun tak terhentikan. Bahkan kali ini uang yang telah ia miliki telah menumpuk seperti sebuah gunung. Para penonton yang ikut bertarung bahkan mulai jengkel dengan kemenangan Chungmyun. Hampir dari mereka semua kehilangan uangnya dan berpindah ke saku Chungmyun. Tapi yang membuat mereka heran adalah kenapa Chungmyun selalu saja menang. Seakan-akan ini adalah sebuah penipuan. Tapi tidak mungkin juga Chungmyun bisa mempengaruhi hasil dari pertarungan tersebut. Dan pertarungan selanjutnya ada Tang Soso dari Gunung Hua melawan Lee Songbek dari Sekte Ujung Selatan. Kali ini seluruh penonton ingin mengikuti cara bertaruh Chungmyun. Oleh sebab itulah hampir semua penonton memasang kepada Tang Soso. Mereka sangat yakin karena Gunung Hua tak terhentikan, pastinya kali ini Gunung Hua tetap menang juga. Setidaknya itulah apa yang ada di benak para penonton. Hingga akhirnya penonton berubah menjadi lebih gila saat Chungmyun berkata 150.000 untuk Lee Songbek. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat para penjudi putus asa. Mereka pun mulai berteriak, "Kau tidak boleh melakukan itu, dasar pencuri, tidak!" Di sisi lain, Baekhyun pun mulai menasihati Tang Soso jangan sampai kalah dengan Sekte Ujung Selatan. Dan Tang Soso pun menanggapinya, "Tenang saja senior, aku akan mematahkan leher mereka." Sebetulnya Baekhyun tidak terlalu khawatir dengan Tang Soso, hanya saja karena ia baru memasuki Gunung Hua selama 6 bulan, teknik pedangnya belum benar-benar sempurna. Oleh sebab itulah, Baekhyun memberinya nasihat dan juga semangat. Tang Soso pun mulai menaiki panggung. Begitu juga dengan Lee Songbek. Mereka mulai memperkenalkan diri satu sama lain. Lalu Tang Soso berkata, "Berhati-hatilah, aku tidak akan pernah kalah dengan Sekte Ujung Selatan. Dan perhatikan kepalamu, karena pedangku memiliki mata." Walaupun itu merupakan kata-kata yang absurd, tapi entah bagaimana Lee Songbek bisa memahaminya. Mungkin karena pertemuan awalnya dengan Chungmyun dan juga kekalahan Sekte Ujung Selatan 2 tahun yang lalu. Lee Songbek jadi sadar bahwa beberapa murid Gunung Hua memiliki banyak keunikan. Tang Soso pun mulai memasang kuda-kuda. Walaupun seni pedangnya belum sempurna, akan tetapi ia sudah dilatih sejak kecil oleh keluarga Tang. Ia juga merupakan sosok yang berbakat. Dan dengan sedikit pelatihan dari Gunung Hua dan juga pil yang telah ia konsumsi, kemampuannya jadi tidak diragukan lagi. Satu serangan melesat dari Tang Soso, tapi Lee Songbek berhasil menghindarinya. Serangan tersebut bahkan membekas di salah satu panggung. Itu berarti kekuatannya sangatlah besar. Tapi Lee Songbek juga sangat yakin dengan pelatihannya selama 2 tahun terakhir. Ia bahkan bergumam, "Murid Chungmyun, lihatlah ini. Aku yakin pelatihanku selama 2 tahun
tahun tidak akan sia-sia. Kau juga akan melihat apakah jalan yang kuambil ini benar atau tidak. Lee Songbek pun mulai mengambil kuda-kuda, lalu ia pun menggunakan salah satu tekniknya, yaitu bentuk dasar pedang. Dan teknik tersebut pun bertabrakan dengan teknik yang baru saja dikeluarkan oleh Tang Soso. Dan hasilnya tentu saja itu membuat semua orang terkejut. Walaupun Lee Songbek hanya menggunakan teknik dasar, tapi itu bisa menahan serangan Tang Soso dengan sangat sempurna. Tang Soso bahkan sama terkejutnya, walaupun tidak setajam Jin Gumryong dan juga tidak semembara murid-murid lainnya, Lee Songbek terlihat sangat tenang, seolah-olah ia telah siap untuk menyelesaikan ujian yang ada di hadapannya. Tang Soso bahkan kembali menyebut namanya. Kau Lee Songbek bukan? Jelas, ia sangat berbeda dengan murid dari sekte ujung selatan lainnya. Di sisi penonton, Chumyun pun berkata, dasar-dasar yang berbeda. Lee Songbek memiliki dasar yang berbeda dengan sekte ujung selatan lainnya. Mendengar hal tersebut tentunya membuat Baekchun bingung. Ia pun kembali bertanya, jadi apa maksud perkataanmu? Dan Chumyun berkata, apakah kau tahu arti dari teknik pedang? Dan Baekchun pun menjawab, itu adalah cara bagaimana kita menggunakan pedang. Dan Chumyun kembali menjelaskan, itu adalah inti dasarnya. Selama kau bisa menangkis, mengayunkan, dan menusuk menggunakan pedang, maka itulah yang dimaksud teknik pedang. Itu adalah penjelasan yang sangat sederhana. Tapi jika kau bisa menggunakan ketiganya dengan sangat sempurna, kau bisa menjadi pendekar pedang yang hebat. Apa yang ditunjukkan oleh Lee Songbek sebenarnya adalah dasar dari teknik pedang yang dimiliki oleh sekte ujung selatan. Teorinya sangat sederhana. Jika kau bisa menangkis, mengayunkan, dan juga menusuk ke 36 arah secara berurutan, maka kau bisa menjadi pendekar pedang yang hebat. Dan itu dinampakkan sebagai teknik pedang 36 pukulan surgawi. Pada dasarnya, teknik pedang sekte ujung selatan menjaga bagian tengahnya tidak kuat dan juga tidak mencolok. Walau demikian, itu hampir mencapai kesempurnaan dibandingkan dengan teknik pedang lainnya. Chumyun bahkan terkejut bagaimana Lee Songbek memahami kata-katanya dahulu, tapi perjalanannya masih sangat panjang. Kembali ke Tang Soso, ini pertama kalinya ia kembali bertemu dengan lawan yang sangat berat selain Chumyun dan juga Baekchun. Itulah kenapa ia mulai menjadi ragu-ragu, karena saat itu ia yakin jika Lee Songbek jauh lebih kuat darinya. Tapi nampaknya ia juga tetap harus berusaha keras dan tidak mengecewakan para seniornya. Tang Soso kembali memasang kuda-kuda dan kali ini ia mengeluarkan teknik bunga plung milik Gunung Hua. Agak sedikit berbeda dengan teknik yang digunakan oleh murid Gunung Hua lainnya. Mungkin itu karena efek dari dasar-dasar yang telah ia pelajari di keluarga Tang. Akan tetapi teknik tersebut masih terlihat sangat cantik. Hujan bunga plum mulai menghampiri Lee Songbek, tapi ia terlihat sangat tenang dan ia pun mulai menghela nafas lalu berkata, mengayun, menusuk, memblokir. Hanya beberapa saat kemudian teknik Tang Soso benar-benar telah dimentahkan. Itu bahkan membuat dirinya terkejut. Tapi Tang Soso tidak menyerah. Ia kembali menggunakan tekniknya. Bunga plum kembali menghujani Lee Songbek. Tapi lagi-lagi teknik tersebut gagal. Tidak sampai di situ, pedang Lee Songbek bahkan sudah berada di bahu Tang Soso. Sambil menggigit bibirnya, Tang Soso pun berkata, aku kalah. Dan dengan itu pula, kemenangan jatuh pada Lee Songbek dari sekte ujung selatan. Tang Soso terlihat sedikit sedih, akan tetapi ia berusaha tetap kuat. Ia bahkan berkata kepada Lee Songbek, jangan senang dahulu, seniorku jauh lebih kuat dariku. Dan Lee Songbek pun menanggapinya, ya tentu saja aku tahu itu. Ia memiliki satu tujuan untuk mengalahkan Gunung Hua. Dan
tujuan terbesarnya adalah Chung Myun. Lee Song-baek bahkan mulai memandang Chung Myun yang duduk di kursi penonton. Dan dari bangku penonton, Chung Myun pun tersenyum. Ia pun bergumam, akhirnya ada awalan yang baik. Benih baru saja tumbuh dari kumpulan debu. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.